Baik, kita masih bersama Ibu Wahyu Ekma Pranatalia. Beliau adalah Kepala Sekolah SDN Pengambangan 5 Banjarmasin yang telah mengantarkan sekolahnya untuk memperoleh predikat Adiwiyata Mandiri, sebelumnya Adiwiyata Nasional ya. Bu, saya singgung ini soal peran komite sekolah ya. Sebenarnya apa sih untuk dalam apa ikut apa mendukung Pak ya Ya, perahan predikat Adiwiyata Nasional dan Mandiri ini? sangat berperan ya, Ya. karena setiap kegiatan sekolah itu wajib diketahui oleh orang tua murid Hmm. melalui rapat komite. Jadi kami kan rutin kan mengadakan rapat komite, kemudian ada rapat komite tahunan, kemudian setiap ada kegiatan juga selalu rapat bersama orang tua. Kayak misal ada siswa baru kan juga ada kegiatan MPLS yang tentu saja wajib melibatkan orang tua murid. Hmm. Di komite tersebut juga ada lagi yang namanya paguyuban kelas. Jadi setiap kelas itu perkumpulan orang tuanya, mereka amat sangat membantu di dalam kegiatan sekolah. Disuruh datang untuk misal ada kegiatan apa di sekolah ya mereka amat sangat bersedia. Selain mungkin kalau orang tua yang tergabung dalam komite ya, mereka menyumbangkan pemikiran Bu ya. Itu maulah mereka untuk pendanaan juga. Sistemnya sebenarnya kami tidak memaksa, kami tidak meminta, itu murni kesadaran orang tuanya. Dan ulun saya selalu menghimbau apabila ada sumbangan-sumbangan semacam itu bukan dari sekolah, tetapi atas kesepakatan seluruh warga sekolah. Dan sistemnya adalah subsidi silang. Artinya adalah orang tua yang memang ingin menyumbang disesuaikan dengan kemampuannya. Kemampuan Bu ya. Iya. Oh, gitu. Bu, ini ada pertanyaan dari sosmed Cerita Banjar pula. Bagaimana cara Ibu menggerakkan teman-teman guru agar mau berpartisipasi untuk kemenangan SDN Pengambangan 5 di predikat Adiwiyata Nasional dan Mandiri? Yang pasti beri contoh dulu ya. Kita harus beri contoh, kemudian tidak pernah bosan-bosan untuk mengingatkan guru-guru supaya disiplin mengawasi kebiasaan siswanya sehingga karakter cinta lingkungan itu memang betul-betul tertanam. Jadi bukan hanya tahu perintah saja, tidak, tetapi kita juga berusaha untuk memberikan contoh ya kepada guru-guru dulu. Jadi karena guru kan digugu dan ditiru. Kemudian gurunya bisa menerapkan juga ke peserta didiknya. Ya. Sebenarnya susah mana sih mendisiplinkan atau menggerakkan guru dengan pelajar itu, dengan siswa Bu? Sama sih sebenarnya ya, karena pembiasaan kan, pembiasaan ini artinya kadang pun ada guru yang memang lupa atau hilap. Kita kan namanya manusia kan tidak lepas dari hilaf ya. Jadi tapi kembali lagi kita ingatkan lagi, kita tegur pelan-pelan, kita disiplinkan seperti itu. Oke. Terus kalau ini Bu, kayak kebersihan kelas ini masuk nggak Bu? Kebersihan kelas kan biasanya kan, nah itu bagaimana sih membuat satu sistem kelas yang bersih itu seperti apa? Kelas yang bersih otomatis kan tidak ada sampah. Jadi setiap kelas itu setiap hari pagi dan pulang sekolah itu kan ada piket kelas. Piket kelas itu anggotanya adalah siswa di kelas tersebut dengan diawasi oleh guru-gurunya. Pagi misalnya mereka sebelum masuk kelas itu 15 menit sebelum jam belajar itu yang piket membersihkan kelasnya dulu. Kalau pulang sekolah juga 15 menit setelah pulang sekolah juga seperti itu. Kalau ulun menyarankan kepada guru-guru itu agar kalau kelas tidak bersih jangan dimulai dulu pembelajaran. Gitu. Itu contoh kelas nggak bersih itu seperti apa? Apakah ada debunya, ada sampah kertasnya? Masih ada sampah berhamburan, kemudian bak sampah di kelas itu penuh, bahkan mungkin hampir keluar-keluar, itu harus dikosongkan dulu. Kalau sudah
kelasnya sudah bersih, sudah rapi, baru pembelajaran bisa dimulai. Itu termasuk dengan sistem PEL nggak? Sistem PEL, ya. Ada kalau siswa kelas 5, kelas 6 kita bisa menerapkannya kelas 4. Oh, gitu. Bahkan kelas 3 juga bisa. Kalau kelas 1, kelas 2 masih dibantu oleh gurunya dan PSD sekolah. Kemudian ada juga kadang orang tua juga yang ikut bantu, tetapi tidak boleh di jam sekolah. Ya, karena kita kan tidak ingin melihat nih, ini kenapa nih orang tua disuruh bersih-bersih misalnya, tidak ingin seperti itu. Tapi memang ada, tapi tidak tidak menganjurkan. Yang penting adalah siswanya yang bergerak. Nah, terus ini Bu, yang belum kita tadi sentuh atau kita soroti, ruang guru Bu, ruang kepala sekolah ini seperti apa Bu? Apakah juga mendapat sorotan juga untuk ini dari Kementerian LH? Kami tidak menggunakan AC, yang pasti kan tidak. Kemudian luas dengan luas ruangan dengan jumlah guru itu memadai. Ada ventilasinya, banyak ventilasi. Kemudian ya kerapian juga. Kerapian Bu ya, jadi nggak boleh naruh arsip sembarangan nggak ya? Iya, yang minimal kan jangan ada tumpukan benda-benda yang tidak ada hubungannya dengan sekolah di atas meja ya Pak ya. Kalau buku kan masih wajar, tapi disusun dengan rapi ya tidak masalah. Karena ya namanya juga kantor guru kan pasti ada buku-buku ya. Kalau perpustakaan disentuh nggak juga nggak? Perpustakaan, kerapian perpustakaan ya. Kerapian, tapi tidak tidak poin utama Bu ya, mungkin cuma prosentasenya kecil Bu ya. Terus tadi yang saya tadi ngomong masalah kantin, dapur gimana, dapur sekolah? Dapur sekolah kami punya dapur kecil, tetapi kan tidak setiap hari juga kan digunakan untuk masak, karena kami dari pagi 7:30 sampai 2:30 di sekolah itu waktu istirahatnya cuma 30 menit. Untuk masak-masak itu juga tidak terlalu sering, tidak terlalu sering, walaupun bisa masak, tapi misal dikondisikan untuk masaknya di rumah dibawa ke sekolah, kecuali mungkin kegiatan-kegiatan mendadak bisa dimanfaatkan dapurnya. Termasuk Ibu yang belum ini kayak tanaman peneduh ada nggak? Itu masuk poin juga nggak, tanaman peneduh di sekolah? Pohon-pohon besar sekolah peneduh, kami ya. Itu masuk poin juga ya? Iya. Kan tanaman-tanaman buah juga, kemudian termasuk penilaian juga toga kan, tanaman apotik hidup juga ada juga ya Bu? Ada. Nah, untuk membudayakan ya pelajar atau siswa itu mencintai apotik hidup, kemudian tanaman, itu bagaimana Bu? Ini kan mungkin dari rumah kan karena nggak terbiasa, ini gimana caranya? Tekniknya? Merawat ya, mereka jadi punya kebiasaan untuk merawat tanaman yang dia tanam. Jadi kayak apotik hidup kami itu ada siswa yang diminta untuk menanam. Mereka biasanya berkelompok, bawa bibitnya dari rumah, kemudian ditanam di sekolah, kemudian dikasih nama. Ini kelompok siapa yang menanam. Mereka yang bertugas untuk merawat tanaman-tanaman tersebut. Tidak hanya apotik hidup sebenarnya, tapi taman-taman di muka kelas kan juga jadi tanggung jawab mereka. Jadi siapa yang menanam, itu mereka bertanggung jawab untuk merawat Bu ya? Iya, betul. Oh gitu. Dan ini udah jalan Bu ya? Iya, sudah jalan. Nah, jadi kan kita sebagai guru kan bisa memantau, mengevaluasi, lah ini kenapa nih tanamannya misalnya layu. Oh, berarti ini tidak disiram atau kurang air. Ini punyanya kelompok siapa, misalnya kelas berapa kan. Jadi mereka tahu itu tugasnya masing-masing. Nah, kendala yang paling besar Bu ya untuk menggerakkan Bu ya, menggerakkan siswa, menggerakkan guru Bu ya, warga sekolah itu apa sih Bu sebenarnya? Rintangan-rintangan yang dihadapi selama ini ada nggak yang biasanya agak sulit, paling sulit gitu yang rintangannya ya? Apakah mereka kadang-kadang ada rasa malas, ada kadang-kadang nggak disiplin atau gimana Bu? Pasti ya, kalau yang kata saya tadi kan manusia itu tidak lepas dari hilaf. Mereka kadang ada mungkin satu hari yang kelupaan atau kurang disiplin, atau tiba-tiba malas untuk menyiram tanaman. Nah, itu yang jadi tantangan kita. Jadi sebagai guru juga mengingatkan ya, mengingatkan ke siswanya, kemudian ulun sebagai
kepala sekolah juga mengingatkan kepada rekan kerja, ulun kan guru-guru itu kan rekan kerja sebenarnya ya. Nah, kalau prosentase Bu dari poin-poin tadi kan ada kantin Bu ya, ada kelas, ada ruang guru, ada tanaman Bu ya, ada WC. Itu yang paling besar poinnya apa Bu yang dalam kriteria item-item itu yang paling kalau di Mandiri itu kan imbas ke sekolah lain dan inovasi. Oh gitu. Iya. Inovasinya? Yang tadi dari Eco Engine kan pengolahan sampah. Gitu. Kami kan pengolahan sampah organik kan, fokusnya di situ. Iya. Nah, kalau sekolah imbas tadi Bu ya, punya 2 sekolah binaan Bu ya. Nah, saat ini mereka tahapan sampai apa? Yang 2 sekolah tadi? Yang 2 sekolah itu sampai masuk ke Adiwiyata Kota. Oh, sudah kota. 2023. Ya, alhamdulillah termasuk di Adiwiyata Kota 2023. Dan menjadi tugas kami juga kan supaya mereka mau dan bisa lanjut untuk jadi Adiwiyata Provinsi. Iya. 2 sekolah itu SD mana Bu? SD Sungai Miai 2 dan SD Pekapuran Raya 1. Itu kewajiban dari SDN Pangamban 5 itu mengantarkan sampai tahap provinsi atau nasional? Kalau bisa sampai mandiri. Oh, gitu. Kalau memang sekolahnya mau dan kami pasti berusaha untuk mereka mau dan bisa ya. Kalau dari ini Bu, dari gelagatnya nih, dari rasa-rasanya ini mereka tuh ada tekad nggak 2 sekolah tadi? Ada. Sangat kuat tekadnya ya. Sangat kuat. Oh gitu Bu ya. Nah ketika nanti misalnya Bu ya dari 2 sekolah tadi itu udah sama-sama meraih predikat Adiwiyata Mandiri atau nasional, itu kira-kira apa nanti yang apa yang mau diraih lagi itu? Artinya mungkin sudah sama setara nih ya, berarti kan sudah sama-sama perolehan tertinggi di Indonesia nih. Nanti itu apa yang mau lagi? Berarti kan mereka kalau misal mau ke Mandiri, mereka akan mencari lagi sekolah binaan selanjutnya kan. Nah, sebenarnya di dalam Adiwiyata ini tidak ada persaingan ya Pak ya, semuanya sama, bukan semacam perlombaan sih, cuma penghargaan kan. Iya, penghargaan yang diberikan pemerintah kepada sekolah Adiwiyata itu. Kalau semangat Adiwiyata Mandiri itu bisa nggak ditularkan di lingkungan keluarga Bu sebenarnya? Di lingkungan rumah gitulah. Bisa nggak semangat kebersihannya, semangat lingkungan sehatnya itu bisa diterapkan di... Amat sangat bisa kan, karena dari sekolah mereka diajarin untuk buang sampah pada tempatnya, harapannya itu di rumah mereka juga bisa membuang sampah sesuai tempatnya, kemudian hemat energi kan juga masuk bagian ya Pak ya. Jadi ketika di rumah misalnya ada lampu-lampu yang dibiarkan menyala, itu mereka otomatis kan diharapkan bisa mematikannya supaya hemat energi, karena di kelas kan diajarkan seperti itu. Kalau misal kelas pagi itu penggunaan lampu tidak boleh digunakan, kecuali mungkin cuacanya gelap, mendung kan Pak, baru digunakan. Ya. Karena terkait dengan tagihan listrik. Iya, tagihan listrik. Iya. Gitu. Jadi kalau seandainya semua siswa itu bisa menerapkan semangat dari Adiwiyata, mungkin juga akan menciptakan perilaku positif di rumah Bu ya. Iya, betul sekali. Dan itu apa sudah dirasakan oleh dari pihak keluarga Bu saat ini? Sudah ada yang mungkin merasakan dari dampak kebiasaan positif ini ya? Kalau ulun pribadi ya di rumah anak-anak sudah tahu dia bagaimana cara membuang sampah, kemudian ketika keluar dari kamar mandi mereka harus mematikan lampu, kemudian ada tanaman di muka rumah, mereka berdua sudah punya kewajiban untuk menyiram tanaman, memelihara tanamannya, itu sudah tertanam. Ya, ngelihat pupuk tanaman agak kering berarti kan belum disiram. Mereka siram seperti itu kan Pak. Jadi ya memang amat sangat berdampak di dalam kehidupan. Iya. Oh gitu. Baik Bu Wahyu, kita tidak terasa sudah panjang lebar bicara tentang Adiwiyata Mandiri, Adiwiyata Nasional, juga apa itu Adiwiyata tingkat ASEAN Bu ya. Nah kita harap Ibu juga memberikan closing statement kepada masyarakat Bu ya, kepada warga sekolah, kepada sekolah lain mungkin yang pengen juga meraih predikat Adiwiyata Nasional dan Adiwiyata Mandiri Bu ya. Mungkin
bisa menularkan semangatnya, kemudian perjuangannya, kemudian juga tahapan-tahapannya dan sebagainya. Silakan Bu. Untuk sekolah-sekolah di Banjarmasin khususnya ya, jangan takut untuk mengikuti Adiwiyata, sekolah Adiwiyata, untuk menjadi sekolah Adiwiyata. Karena sekolah Adiwiyata ini amat sangat bermanfaat di dalam kehidupan sehari-hari. Yang penting harus disiplin, itu saja. Disiplin dalam pembiasaan berbudaya lingkungan dan hidup bersih. Oke, baik Bu. Kata kuncinya disiplin ya. Iya. Dan pembiasaan disiplin juga ya. Pembiasaan diri dari lingkungan yang paling kecil Bu ya, di sekolah ya. Baik. Baik, demikian penjelasan panjang lebar dari Ibu Wahyu Ekma Pranatalia. Beliau adalah Kepala Sekolah SDN Pengambangan 5 Banjarmasin yang telah menjelaskan secara panjang lebar tentang Adiwiyata Mandiri, Adiwiyata Nasional, juga perjuangan beliau untuk meraih ke predikat tertinggi di tingkat nasional ya. Juga nanti mereka juga berjuang ke tingkat ASEAN. Mudah-mudahan diskusi ini bermanfaat bagi masyarakat, Sobat Bitalk, dan warga sekolah lainnya di Banjarmasin. Terima kasih, kita berjumpa dalam Bitalk edisi selanjutnya. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.